Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurnia Ardi dan teman saya Lita dan Ado. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai seminar EBN dari kelompok 3, yaitu tentang pemijatan perut pada pasien neurogenic bowel dysfunction. Untuk anggota kelompok dari 3 ada 12 orang, bisa dilihat. Lalu untuk bab 1 pendahuluan, untuk latar belakang dari kasus kami, usus besar memiliki peran penting dalam proses pencernaan manusia. Jika terjadi dysfunction pada usus besar, maka akan tentunya mempengaruhi kerja dari sistem pencernaan. Dalam kasus ini, kami mengambil neurogenic bowel dysfunction. Lalu untuk perlu pembahasan mengenai faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya neurogenic bowel dysfunction, terutama pada pasien dewasa. Untuk skenario kasus, Tuan K usia 48 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan diagnosa neurogenic bowel dysfunction. Tuan K diketahui memiliki riwayat dengan multiple sclerosis. Nurse M yang bertanggung jawab terhadap perawatan Tuan K mendapat pertanyaan dari keluarga, apakah pasien boleh dilakukan pemijatan pada area perutnya untuk mengurangi keluhan pasien. Nurse M belum yakin untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga Nurse M mencari bukti ilmiah terkait pertanyaan keluarga Tuan K. Untuk identifikasi PICO, untuk P, person, pasien dengan neurogenic bowel dysfunction, untuk I, intervensi, penilaian pada perut, untuk comparison-nya tidak ada, dan untuk outcome, kesembuhan atau mengurangi keluhan. Untuk pertanyaan klinis, kami mengambil etiologi question dengan bunyi, apakah pemijatan pada perut dapat mengurangi keluhan pada pasien dengan neurogenic bowel dysfunction? Untuk keyword-nya, kami menggunakan 4 keyword yang disusun menjadi pasien and neurogenic bowel dysfunction and message and health. Ya, untuk bab 2, analisis jurnal. Cara tulis artikel kami, yang pertama, kita mengidentifikasi PICO dari kasus yang ada. Yang kedua, kita membuat background question, sudah ditampilkan di atas tadi. Yang ketiga, mencari evidence base. Kami menggunakan PubMed dengan fitur MESH pada proses ini. Tahapan mencari IBN di PubMed. Untuk langkah yang pertama, akses laman PubMed. Untuk proses pencarian data, kita menggunakan fitur MESH. Untuk kata kuncinya, kita menggunakan neurogenic bowel. Lalu kita memilih opsi terapi. Kemudian, kami tambahkan ke Add to Search Builder. Lalu berikutnya, kami memasukkan keyword neurogenic bowel terapi fitur MESH pada query box. Pencarian dengan keyword neurogenic bowel terapi MESH memperoleh hasil 86 jurnal. Kami mempersempit artikel pencarian dengan filter free full text. Akhirnya kami mendapatkan sejumlah 23 artikel. Kami juga menggunakan fitur tahun. Kami memilih jurnal 5 tahun terakhir untuk mempersempit. Kami mendapatkan 12 artikel dari hasil pencarian dengan filter tersebut. Kami menambahkan juga filter clinical trial agar hasilnya relevan dengan prognostic question yang kami cari. Dari filter ini, kami dapatkan 3 hasil pencarian. Dari 3 hasil pencarian tersebut, kami analisis dan sudah kami konsultasikan, kami menemukan 1 pencarian jurnal yang dapat menjawab foreground question yang kami buat. Jurnal tersebut berjudul Abdominal Message plus Advice, Compare with Advice Only for Neurogenic Bowel Dysfunction in Multiple Sclerosis. Untuk flowchart-nya bisa dilihat sendiri. Lanjut ke matriks jurnal. Jurnal dengan judul Abdominal Message plus Advice Compare with Advice Only for Neurogenic Bowel Dysfunction in Multiple Sclerosis. Ini dibuat oleh McCurk, Harris, Goodman, et al. Pada tahun 2018 di Inggris. Tujuan penelitiannya adalah menentukan efektivitas secara klinis dan biaya dari abdominal message, ditambah saran tentang gejala-gejala usus pada pasien dengan multiple sclerosis dibandingkan dengan saran saja. Menyelidiki faktor yang mempengaruhi efektivitas dan implementasi yang mungkin dalam treatment yang berbeda.
Desain dari penelitian ini adalah randomized control trial. Untuk intervensinya, setelah pelatihan individual abdominal massage dilakukan setiap hari selama 6 minggu, semua peserta diberi saran tentang manajemen usus yang baik sesuai dengan buklet saran Multiple Sclerosis Society dan juga dihubungi setiap minggu oleh perawat. Subjek yaitu pasien dengan multiple sclerosis yang memiliki masalah neurogenic bowel dysfunction yang mengganggu. Instrumennya berupa wawancara. Hasilnya, manfaat pijatan perut untuk menghilangkan gejala pada pasien multiple sclerosis dengan neurogenic bowel dysfunction tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Namun, dapat menjadi alternatif pengobatan karena memiliki biaya yang murah, non-farmakologis, dan non-invasif. Untuk ringkasan jurnalnya, diperkirakan 60 orang dengan multiple sclerosis memiliki masalah neurogenic bowel dysfunction. Neurogenic bowel dysfunction pada people with multiple sclerosis dapat disebabkan oleh kurangnya mobilitas dan penggunaan banyak obat dalam secara bersamaan dalam satu hari. Basal incontinence merupakan salah satu gejala dari neurogenic bowel dysfunction. Namun, lesi medulla spinalis adalah hal terpenting dalam patogenesis gejala neurogenic bowel dysfunction pada multiple sclerosis. Pijat perut dapat menjadi opsi baru untuk mengobati neurogenic bowel dysfunction. Dalam hal ini, pasien laki-laki konsisten menunjukkan hasil yang baik. Namun, belum diketahui seberapa besar kekuatan pijatan yang dibutuhkan untuk menjadi efektif dalam merangsang usus. Pijat perut lebih berpengaruh pada mereka yang memiliki BMI lebih tinggi, lebih tua, kurang mengalami gangguan kognitif, dan yang multiple sclerosisnya sedang kambuh. Yang selanjutnya bab 3 yaitu implikasi keperawatan. Yang pertama, melakukan pengecekan tanda-tanda vital secara berkala, memberikan lingkungan yang tenang untuk beristirahat, memantau intake output cairan, mengkaji faktor-faktor yang meningkatkan dan mengurangi nyeri, melakukan perawatan kateter, mendorong pasien untuk melaporkan nyeri, mengukur berat badan pasien, mengkaji adanya efek samping dari terapi yang diberikan. Kemudian, melakukan edukasi terkait neurogenic bowel dysfunction, baik pengertian, penanganan, dan sebagainya. Mendorong pasien tirah baring atau pembatasan aktivitas selama fase sakit akut. Mempertahankan kepatanan kateter jika pasien menggunakan anal irrigation. Memastikan pasien meminum obat jika menggunakan terapi farmakologis. Memastikan obat yang diminum adalah obat yang benar dan dengan dosis yang tepat. Selanjutnya, bekerja sama dengan tenaga medis lain supaya bisa merawat pasien dengan baik, memberikan ruang terbuka kepada pasien untuk bercerita dan menyampaikan keluh kesahnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan bila ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.